Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 14 Oktober 2004, yang saya ambil dalam firman Tuhan, 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang ke-19, karena itu baiklah juga mereka harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Lalu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita pada hari ini, Senin tanggal 14 Oktober 2004, di Injil Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Jadi Tuhan Yesus menderita 2000 tahun yang lalu, menderita secara badaninya, tubuhnya, dihina, dan lain sebagainya, bahkan mati di kayu salib. Jadi kita juga harus dengan pemikiran yang demikian. Penderitaan kita sekarang tidak paling sakit, habis itu didoain sembuh lagi. Beda dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia menderita mengorbankan nyawanya, mati, tak sampai mati. Tujuannya untuk menyelamatkan kita, supaya kita selamat sampai hari ini. Bapak saudara, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, berhenti berbuat dosa. Jadi harus berhenti dengan penderitaan badani kita, berhenti berbuat dosa. Artinya jangan tambah-tambah dosa, dikurangi. Makanya 2 Korintus 5 ayat yang 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus sadar di ayat itu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-1 Petrus 4 ayat yang ke-12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi iman kita harus diuji. Kita sudah menjadi anak Tuhan, kita diuji iman kita dengan berbagai macam persoalan. Sama seperti Ayub. Iblis izin kepada Tuhan Allah mau mencobai Ayub. Silakan, tetapi kamu tidak bisa mencabut nyawanya. Boleh kamu menyakiti dia, tapi kamu tidak punya kuasa untuk mencabut nyawa Ayub itu. Itu adalah perkara iman, Bapak Saudara. Jadi saya sudah katakan, setan itu adalah mengambang. Setan itu mengambang kerjaan. Tidak ada kuasa lagi, Bapak Saudara. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas diri kita. Karena kita hidup di dalam Tuhan, bukan hidup di dalam manusia. Jadi ada sesuatu yang luar biasa, kepada khususnya anak-anak Tuhan. Saya sangat bersyukur menyampaikan firman Tuhan ini, baik di Messenger maupun di konten Jimmy Hamba Tuhan ini. Di 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada padamu. Jadi roh kemuliaan Allah ada pada kita. Jadi kita harus berbahagia. Roh Tuhan ada pada kita. Jadi kita harus berbahagia dimanapun kita berada. Bersuka cita. Ada kasih damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Kemudian di ayat yang terakhir 1 Petrus 4 ayat yang ke-11, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Jadi kita menderita karena kebenaran kehendak Tuhan. Ya, jangan menderita karena berbuat kejahatan. Ya, itu mati sia-sia Bapak Saudara. Ya. Ikuti contoh Tuhan Yesus itu. Dia menderita karena mau menebus dosa kita semua. Ikuti aja contoh Alkitab Bapak Saudara. Pasti bisa. Ya. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Jadi kita punya pencipta yang setia. Nafas ini Tuhan kasih. Ya. Kalau detik ini udah cabut, ya mati kita semua. Ya. Jadi sadarlah kita. Ya. Coba lihat orang-orang di luar sana, masuk rumah sakit, buang biaya ratusan juta, bahkan miliar, nggak sembuh-sembuh. Ya. Itu pasti ada efeknya. Ya. Mungkin saja dia jauh dari Tuhan, kita tidak tahu. Ya. Atau mungkin karena dibikin sakit baru sadar, kita tidak tahu. Ya. Jadi kita sekarang yang sehat ini mujizat ini, ya, yang Tuhan kasih secara cuma-cuma. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Ya, jadi firman Tuhan hari ini Senin tanggal 14 Oktober 2004 dia yang terambil di 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, dan saya ingin lebih lengkap membacanya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.